Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan menyebabkan kuali api runtuh. Di saat yang sama, angin tajam yang menakutkan dari tinju logam dengan kejam diayunkan ke arah kepala Xiaoyan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini mungkin akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut, namun senyum dingin di wajah Xiaoyan yang berdiri di depan kuali api tidak menghilang dan hanya melihat sekilas pada Wang Lun yang telah melepaskan diri dari kuali api sebelum mengulurkan jarinya dan menekannya dari jarak tertentu, menyebabkan tubuh Wang Lun tiba-tiba menegang. Gelombang api merah tiba-tiba meletus dari tubuh Wang Lun dan membungkus tubuhnya dan membakar kepala Wang Lun sebelum membungkus jiwanya yang tersisa yang dapat mengendalikan tubuhnya. "Bajingan, apa yang kau lakukan pada raja ini?" teriak Wang Lun dengan sangat marah ketika merasakan perubahan yang tidak terduga ini. "Kau telah melebih-lebihkan dirimu dengan mencoba menyembunyikan jiwamu di depanku," kata Xiaoyan tersenyum dingin. Dia telah menduga hal ini akan terjadi, namun dengan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat dari Wang Lun, bagaimana dia bisa membuat kesalahan sederhana seperti ini? "Aku akhirnya menemukan jiwamu," kata Xiaoyan melirik Wang Lun yang dikelilingi oleh api merah. Dia bisa merasakan bahwa api lotus iblis telah mengelilingi jiwa Wang Lun yang tersisa. "Jangan!" teriak Wang Lun sepertinya telah merasakan sesuatu. Kepanikan melintas di matanya, namun sebelum dia bisa selesai bicara, Xiaoyan dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya membuat api lotus iblis tiba-tiba melonjak ke depan dan menelan jiwa terakhir Wang Lun hanya dalam beberapa menit. Setelah jiwa terakhir Wang Lun disempurnakan, aliran udara yang agak ilusi tiba-tiba muncul di dalam api lotus iblis dan perlahan melayang sebelum bergabung dengan kepala Wang Lun. Mata Wang Lun yang kosong yang telah menjadi boneka saat ini secara bertahap menampakkan kilau emas yang dingin. Tubuhnya yang awalnya keras dan kaku juga perlahan berubah lebih hidup dan menyembunyikan kekuatan yang menakutkan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan setetes darah keluar dari jarinya dan mendarat di dahi boneka Wang Lun sebelum berubah menjadi segel darah. Di saat yang sama membentuk hubungan jiwa dengan Xiaoyan. "Kamu akan dipanggil Raja Utara di masa depan," kata Xiaoyan. Wajah boneka Raja Utara yang tampak kuat itu bergerak setelah mendengar kata Xiaoyan. Akhirnya suara serak tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya. "Dimengerti, Tuan. Boneka Raja Utara sepertinya sebanding dengan bintang 5 doseng," gumam Xiaoyan yang terus mengamati Raja Ut. Sebuah boneka yang bisa menandingi bintang 5 doseng. Tidak ada yang tahu seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan oleh berita seperti itu jika menyebar. Namun Xiaoyan masih merasa sedikit tidak puas. Raja Ut ini samar-samar telah mencapai bintang 6 doseng, bahkan seharusnya lebih tinggi, karena boneka tidak bisa melepaskan doci. Itu akan sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat menyerang. Dengan tubuh Raja Ut saat ini, memurnikannya dengan api lotus iblis tidak akan banyak membantu, pikir Xiaoyan. Mungkin sudah waktunya untuk pergi ke tempat petir iblis hitam itu, pikir Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum tipis. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar dengan Raja Ut mengikuti di belakangnya. Xiaoyan segera menemukan Cailin di halaman. Ekspresi tertegun melintas di mata Cailin saat dia melihat Raja Ut yang tubuhnya nampak seperti logam hitam di belakang Xiaoyan. "Perbaikan itu telah berhasil?" tanya Cailin. Xiaoyan mengangguk. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Cailin, dia memimpin bergegas ke alam kosong di luar Pulau Naga. Suara guntur teredam bergema di kejauhan di alam kosong yang gelap dan Xiaoyan muncul di dekat tepi kegelapan di mana petir hitam besar menyambar ke segala arah. Matanya menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya. Di tempat itu dia bertemu dengan ketua akademi dalam, Mang Tianqi, untuk pertama kalinya. Pada saat itu Mang Tianqi tampak sangat menderita karena dikejar oleh petir iblis hitam yang besar. Xiaoyan hanya tahu bahwa petir iblis hitam sangat menakutkan dan tidak bisa menyentuhnya. Namun kali ini, tujuannya adalah petir hitam itu. "Ayo pergi," kata Xiaoyan bergegas ke depan. Raja Ut mengamati petir yang melonjak di dalam kolam petir sebelum mengikuti di belakangnya. Xiaoyan dengan tenang melayang melalui kolam petir, dan petir yang berkedip liar tiba-tiba akan berhenti ketika mereka masih agak jauh dari Xiaoyan sebelum berbalik dan berlari dengan panik, seolah mereka mampu mendeteksi keberadaan yang menakutkan di dalam tubuhnya.
Itu adalah api lotus iblis yang melindungi tubuhnya, menyebabkan kekuatan kilat tidak berani untuk maju. Dari kelihatannya, api surgawi lotus iblis peringkat ketiga ini memang memenuhi reputasinya. Xiaoyan akhirnya mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit, tidak heran bahkan Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri saat itu, pikir Xiaoyan dengan wajah serius saat melirik sekelilingnya dan melihat gugus petir hitam yang tampak seperti naga besar saat perlahan menyambar di dalam kegelapan. Kegembiraan muncul di wajahnya. Jika Rajaut berhasil menyerap petir iblis hitam, kekuatannya akan melonjak drastis. Petir iblis hitam, gumam Xiaoyan setelah berhenti di tempat yang dipenuhi petir hitam. Kejutan melintas di matanya saat mengamati petir hitam yang berkumpul bersama dalam jumlah yang begitu besar di kolam petir ini. Xiaoyan tidak segera membiarkan Rajaut menyerap kekuatan petir dan duduk bersila saat mulai mengamati situasi di dalam kolam petir. Sesaat kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya dan Rajaut di belakangnya perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir. Rajaut segera menarik perhatian petir iblis hitam setelah memasuki bagian terdalam dan petir hitam setinggi 100 kaki yang menyerupai ular piton raksasa perlahan bergoyang di atas kepala Rajaut di tengah kilatan petir yang mendesis dipancarkan dari tubuh petir iblis hitam ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, Rajaut berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat petir hitam sebelum perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir hitam yang segera bergerak dan dengan kejam menabrak tangan Rajaut. Tubuh Rajaut yang seperti logam hitam tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap dan menyedot petir iblis hitam ke dalam tubuhnya menyebabkan percikan hitam melingkar terus berkedip liar di sekitar tubuhnya. Kegembiraan melonjak di mata Xiaoyan saat dia merasakan kekuatan yang sangat liar dan ganas di dalam tubuh Rajaut melonjak setelah menghisap petir iblis hitam. Tubuh Rajaut yang awalnya hitam telah menjadi sedikit lebih terang. Xiaoyan menemukan banyak petir hitam besar telah mengelilingi tubuh Rajaut saat percikan berderak muncul. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Rajaut yang telah dikelilingi oleh banyak petir hitam, tiba-tiba menekan kakinya ke ruang kosong dan melesat ke langit. Di saat yang sama banyak petir hitam besar mengejar dan salah satu dari petir hitam dengan kejam menghantam tubuh Rajaut hingga terhuyung beberapa langkah, namun petir hitam menghilang dalam sekejap dan diserap oleh Rajaut. Setelah itu Rajaut duduk bersila untuk mengisi petir iblis hitam yang menghantam dari segala arah ke dalam tubuhnya menyebabkan kilau tubuhnya menjadi lebih padat. Menurut kecepatan penyerapan ini, kekuatan Rajaut akan menembus bintang 6 doseng dalam waktu setengah bulan, pikir Xiaoyan tersenyum senang. Xiaoyan baru saja duduk bersila untuk memulihkan docinya ketika petir iblis hitam menghantam tubuhnya. Di saat yang sama, api merah tiba-tiba menyapu tubuhnya saat petir hitam menghantam dan kemudian melahap petir iblis hitam itu menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut ketika merasakan gelombang energi murni masuk dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah kekuatan melahap api kekosongan. Gumam Xiaoyan terkejut. Yiwa, enak, kata Yiwa kecil tiba-tiba muncul dan melebarkan matanya yang besar saat dia melihat petir iblis hitam di kejauhan dan menjilat bibirnya. Dia menghisap dengan mulutnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa meletus. Lebih dari belasan petir hitam dari jarak dekat dengan cepat bergegas dan meluncur ke arah Xiaoyan sebelum kemudian dimakan oleh Yiwa kecil di bahunya. Beberapa kilatan petir hitam melintas di atas tubuh Yiwa setelah dia menelan belasan petir iblis hitam menyebabkan energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di tubuh Xiaoyan dan menyebar. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat akhirnya dia mengerti, meskipun energi di dalam petir iblis hitam sangat kejam, namun Yiwa yang sebelumnya telah menelan api pelahap kekosongan milik Hung Seng, akhirnya memiliki sedikit kekuatan melahap dan mampu menyerap energi ini. Xiaoyan menemukan bahwa kekuatannya melonjak sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok petir hitam yang padat di kejauhan dengan tatapan panas. Semua petir hitam ini milikku, gumam Xiaoyan dengan kegembiraan melonjak di wajahnya. Dia melihat Yiwa di bahunya, yang satu-satunya bisa menahan serangan energi liar dari petir iblis hitam. Yiwa menjilat bibirnya saat Xiaoyan meliriknya. Yiwa yang mengerti segera mengusap tangannya dan terbang ke depan dan muncul di atas sekelompok petir hitam dengan api merah melonjak dan menyebar dari tubuhnya. Setiap petir hitam yang menyentuh lingkaran api merah akan dihisap dan memasuki tubuh Yiwa menyebabkan permukaan tubuh Yiwa mulai berkedip dengan kilatan petir hitam. Semua petir iblis hitam yang memasuki tubuhnya dengan cepat dimurnikan sebelum kemudian berubah menjadi doci yang sangat murni di dalam tubuhnya.
Sementara Yiwa melahap petir iblis hitam dengan liar, Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong saat gelombang energi yang sangat murni mulai muncul di dalam tubuhnya. Dengan memfokuskan pikirannya, dia mengendalikan energi ini dan mengedarkannya di sepanjang jalur Qi mantra api, sebelum akhirnya energi ini berubah menjadi Dou Qi yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuhnya. Jika memungkinkan untuk menyerap semua petir iblis hitam ini, tidak akan sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang 5 doseng, pikir Xiaoyan dengan senyuman tipis terangkat ke sudut mulutnya, sebelum menutup matanya dan mulai menyerap energi murni yang melonjak dari tubuhnya. Waktu 1 bulan berlalu dan tubuh Rajaut telah menjadi warna hitam yang sedikit lebih dalam yang sepertinya memiliki kekuatan iblis yang tidak biasa saat cahaya hitam aneh bertahan di sekitar tubuhnya ketika lapisan yang sangat tipis dari baju besi berwarna hitam telah terbentuk di tubuhnya. Xiaoyan akhirnya membuka matanya dan berdiri, dia bisa merasakan kekuatan liar yang mengalir di tubuhnya. Aku hanya menembus bintang 5 doseng tingkat menengah, sayang sekali, gumam Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya, Yiwa kecil dan Rajaut segera keluar dari bagian terdalam kolam petir dan sekejap muncul di samping Xiaoyan, matanya menyapu Rajaut yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam dengan kilau misterius perlahan menyebar secara menakutkan. Ini adalah boneka yang sempurna, pikir Xiaoyan saat jarinya menyentuh tangan Rajaut, dia bisa merasakan kekuatan tersembunyi di bawah kulitnya. Mata Xiaoyan beralih ke Yiwa kecil, meskipun penampilan Yiwa tidak banyak berubah, namun kejutan melintas di matanya saat melihat kilatan petir hitam di tubuh Yiwa. Waktunya pergi, pikir Xiaoyan. Dia baru saja membalikkan tubuhnya ketika bagian terdalam dari kolam petir tiba-tiba berfluktuasi dan petir hitam menyerbu masuk menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah menyebabkan Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat itu. Matanya mengamati bagian terdalam dari kolam petir. Sepertinya ada tekanan tidak biasa muncul di sana, sebuah pikiran melintas di benaknya membuat Rajaut berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah tengah yang gelap. Tekanan aneh meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap dan Xiaoyan tiba-tiba berhenti saat matanya yang tertegun menatap ke tengah lautan petir. Ada seekor naga emas besar yang berdiam di tempat itu dengan petir emas menyambar dari permukaan tubuhnya. Naga ini adalah 9 petir emas yang hanya dapat ditarik oleh pil emas tingkat 9, pikir Xiaoyan terkejut. 9 petir emas misterius ini hanya akan muncul setelah menyempurnakan pil emas tingkat 9 yang dapat mengguncang bumi setiap kali petir ini muncul. Fenomena alam yang tidak biasa akan terbentuk ketika seorang alkemis yang telah mencapai puncaknya, menyempurnakan pil emas tingkat 9. Naga petir emas terbaring di bagian terdalam dengan matanya tertutup dan kilatan petir emas terus melonjak di seluruh tubuhnya menyebabkan sekitarnya tampak sangat terdistorsi. Sekelompok petir hitam yang padat berkumpul agak jauh dari naga petir emas, seolah-olah mereka menyembah raja mereka. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, sebelum banyak petir hitam tiba-tiba berbalik dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan berbalik dan bergegas keluar dari tempat itu. Dia mungkin tidak takut pada petir iblis hitam, namun aura menakutkan yang terpancar dari naga emas yang tertidur membuatnya merasa khawatir. Dia bisa merasakan kekuatan naga petir ini kemungkinan besar setara dengan bintang 7 doseng. Di saat Xiaoyan melarikan diri, semakin banyak petir hitam mengejarnya. Dalam sekejap bagian terdalam dari kolam petir sepertinya telah bergolak saat petir hitam melonjak dari segala arah dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya membuat Rajaut dan Yiwa kecil muncul yang menjaga Xiaoyan dari atas dan bawah. Petir hitam akhirnya menghantam, namun kekuatan hisap meletus dari Rajaut dan Yiwa kecil yang menyerap semua petir hitam ke dalam tubuh mereka. Setelah menahan serangan petir hitam, sepasang sayap tulang muncul di punggungnya, namun Xiaoyan baru saja akan melarikan diri ketika matanya tiba-tiba menegang saat melihat naga petir emas perlahan membuka matanya. Sayap besar di punggungnya mengepak dengan kekuatan besar saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang kabur dari kolam petir secepat kilat. Naga petir emas melebarkan mulutnya saat melihat Xiaoyan melarikan diri dan petir emas setinggi 1000 kaki mengeluarkan suara berderak saat melesat dengan kecepatan cahaya dan sekejap berhasil menyusul Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya saat merasakan itu. Kecepatan petir emas ini tidak menyisakan ruang baginya untuk melarikan diri. Dou Qi melonjak dengan kuat saat dia membalikkan tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, Rajaut ditempatkan di depannya dan Yiwa kecil muncul di bahunya membentuk banyak lapisan pertahanan.
petir emas akhirnya dengan kejam menghantam tubuh Raja Utara menyebabkan tubuh Raja Utara terhuyung mundur. Xiaoyan buru-buru menekan dengan punggungnya, namun dia tidak dapat menahan kekuatan besar itu dan terhuyung mundur. Meskipun tubuh Rajaut dikirim terbang, namun kemampuannya untuk menyerap kekuatan petir sekali lagi muncul menyebabkan banyak kilatan petir emas melonjak di sekitar tubuhnya. Di saat yang sama, Xiaoyan tersambar petir karena tangannya menyentuh tubuh Raja Utara menyebabkan energi yang sangat liar mengguncang dan menghancurkan pusaran doqi di permukaan tubuhnya. Beruntung Yiwa kecil dengan cepat melangkah maju dan benar-benar melepaskan kekuatan melahapnya dan dengan kejam menyedot petir emas. Setelah Yiwa kecil melahap petir emas, energi yang sangat kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Kejutan muncul di hati Xiaoyan saat merasakan aliran energi yang diberikan Yiwa kecil kepadanya. Dia segera memfokuskan pikirannya dan dengan cepat mengendalikan energi murni yang baru saja diterimanya dan mencoba yang terbaik untuk memurnikannya, sebelum akhirnya energi liar dan keras itu perlahan berubah menjadi gelombang douqi murni yang mengalir ke tubuhnya menyebabkan kekuatannya melonjak sekali lagi. Satu suara retakan tiba-tiba mengejutkan Xiaoyan. Dia menoleh hanya untuk menemukan kulit Rajaut telah retak dan membentuk celah. 9 petir emas ini terlalu menakutkan, bahkan tubuh Rajaut tidak dapat menahannya. Pikir Xiaoyan nampak kusam setelah melihat retakan yang terbentuk. Dia segera melambaikan tangannya dan menyimpan Rajaut ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur sementara Yiwa kecil di pundaknya melepaskan kekuatan melahapnya hingga batasnya sebelum akhirnya tubuhnya membentuk banyak kilatan keemasan. Aku telah menerobos lagi, gumam Xiaoyan dengan kegembiraan muncul di matanya saat merasakan kekuatannya telah menembus bintang 5 doseng tingkat lanjut. Dia setidaknya menghemat setengah tahun waktu pelatihan. Sementara Yiwa akan menelan petir emas terakhir. Banyak kilatan petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh naga petir emas di tengah raungan naga yang mengandung penderitaan besar bergema di lautan petir. Energi spiritual berkumpul, sepertinya naga petir emas sedang mencoba untuk membentuk jiwa. Pikir Xiaoyan terkejut saat melihat adegan itu. Jika naga petir emas berhasil, dia akan memiliki kecerdasan yang mirip dengan api lotus iblis, namun naga petir emas itu akan memasuki kondisi yang sangat lemah saat membentuk jiwa, menyebabkan tatapan panas melintas di mata Xiaoyan saat dia memikirkan keadaan naga emas yang melemah. Jika ada risiko tinggi yang terlibat, hadiah yang lebih besar secara alami akan mengikuti, bahkan jika Xiaoyan tidak menelan naga petir emas untuk menerobos bintang 6 doseng, namun dengan bisa memiliki naga petir emas itu di tangannya itu berarti dia akan memiliki senjata pembunuh yang canggih dari bintang 7 doseng yang akan menjadi senjata pamungkasnya yang lain. Ini benar-benar kasus mencari harta dari bahaya, pikir Xiaoyan akhirnya mengambil keputusan. Matanya menyapu banyak kilatan petir yang melonjak di tubuh naga petir emas yang jauh di dalam lautan petir. Sementara naga petir emas memancarkan raungan yang menyedihkan, petir iblis hitam di sekitarnya mulai melarikan diri ke kejauhan. Mereka bahkan tidak ingin mengejar Xiaoyan, sebaliknya mereka tinggal 10.000 kaki jauhnya dari naga petir emas. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, naluri mereka memberitahu bahwa naga petir emas sedang sekarat. Beberapa spiritualitas mulai perlahan muncul di dalam mata naga menyebabkannya tampak memperoleh sedikit lebih banyak kehidupan dan tidak lagi tampak sedingin sebelumnya. Xiaoyan dengan mata panas menyaksikan perubahan ini, tidak disangka naga petir emas harus menanggung pembalasan yang begitu ganas untuk membentuk jiwa. Setelah aura spiritual naik di mata naga emas, pembalasan di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat menyebabkan ledakan keras bergema dari tubuhnya. Melawan ledakan liar dan ganas ini, spiritualitas dalam mata naga nampak tersebar. Sungguh reaksi yang menakutkan, tidak heran pohon kuno bodhisatwa tidak ingin membentuk jiwa, pikir Xiaoyan. Petir iblis hitam di sekitarnya tampaknya juga merasakan hal itu, sebelum mereka berkumpul dan menyerbu ke arah naga petir emas. Banyak kilatan petir iblis hitam berubah menjadi percikan listrik hitam kecil yang menghantam tubuh naga emas. Dengan campur tangan dari petir iblis hitam, ledakan hebat yang terjadi di tubuh naga petir emas tampaknya telah melemah. Sepertinya petir iblis hitam ini menggunakan diri mereka sendiri untuk menyerang ledakan pembalasan yang terjadi di dalam tubuh naga petir emas. Namun spiritualitas dalam mata naga emas menjadi lebih padat dan tubuh emasnya yang semula cerah perlahan meredup. Sepertinya kekuatan pembalasan telah menyebabkannya semakin lemah.
Petir iblis hitam di dalam lautan petir menjadi lebih gila sementara naga petir emas misterius mengeluarkan raungan sengsara yang tajam ketika ledakan yang terjadi di dalam tubuh naga menjadi lebih tidak terkendali dan riak pemusnahan yang kuat menyebar ke sekitarnya. Sepertinya naga ini akan gagal, pikir Xiaoyan tertegun. Sesaat kemudian, tubuh naga emas menjadi jauh lebih ilusi. Sepertinya tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan serangan balasan yang menakutkan. Petir iblis hitam di sekitarnya berhenti menyerang ke depan ketika naga emas nampak menyusut di lautan petir, seolah telah menerima takdirnya. Petir hitam berlama-lama di sekitar naga dan mengeluarkan rengekan yang dalam dan suara mereka dipenuhi dengan kesengsaraan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menyaksikan naga emas melemah. Formasi spiritual telah gagal, gumam Xiaoyan melangkah melalui ruang kosong dan bergegas turun sebelum muncul di dalam lautan petir dan melihat naga petir emas dari jarak dekat. Namun naga itu tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.